Kenapa mereka datangnya malam? Ya, ketika malam sudah gelap. Karena mereka akan membuat sandiwara. Mereka akan membangun sebuah drama. Ya, bagaimana mereka datang sambil menangis terseduh-seduh bahwa Yusuf dimakan serigala. Itu drama bohong. Dan wajah bohong itu akan tampak di siang hari. Karena nampak ini pura-pura nangis nih. Kalau mereka datangnya di tengah malam ketika gelap, dulu kan tidak ada lampu seperti sekarang, maka wajah bohongnya tertutupi. Jadi kebohongan itu biasanya itu di tengah malam. Ya. Jadi kalau ada orang mengumumkan perkara penting di tengah malam, pasti pengumuman itu kebohongan. Ya, karena pengumuman berita penting itu harusnya ketika orang bangun di siang hari. Masa berita penting diumumkan ketika orang tidur, ketika gelap malam? Pasti ada sesuatu dari berita itu. Nah, biasanya para pembohong akan mengumumkan sesuatu di tengah malam. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf ayat 16 sampai 17. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan mereka, saudara-saudara Yusuf, datang menghadap ayah mereka ketika malam sudah gelap, dan mereka datang sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlari-lari dan kami tinggalkan Yusuf di samping barang-barang kami, maka dia dimakan serigala. Dan engkau pasti tidak percaya apa yang kami katakan, walaupun kami jujur dan benar dengan apa yang kami katakan. Itu artinya surat Yusuf 16 sampai 17. Jadi ayat ini penggalan ya kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibawa saudaranya ya supaya bisa makan-makan, bisa main-main bersama saudaranya, dikasih izin oleh ayahnya Nabi Yakub. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Lalu bajunya diambil, lalu bajunya dilumuri darah. Lalu setelah malam mereka pulang menemui ayah mereka. Ya, saudara yang 10 datang menemui ayah mereka dan mengatakan Yusuf dimakan serigala. Nah, itu penggalan kisah Nabi Yusuf. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, itu saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, lalu mengambil bajunya dan melumuri dengan darah dan mengatakan Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya berdarah-darah. Kepulangan mereka itu disebut dengan apa? Disebut dengan kata isya'an. Isya' itu artinya di waktu malam yang gelap. Nah, makanya salat isya' itu ketika sudah gelap malam. Jadi mereka pulang isya', yang mengabari ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala itu isya'. Isya' itu namanya zaraf zaman, ya, keterangan waktu namanya, ya, malam. Sebenarnya bisa dibuang keterangan waktunya, ya, secara redaksional itu bisa saja. Bisa saja ayat ini berbunyi waja'u abahum yabkun. Mereka datang menemui ayah mereka sambil menangis tanpa kata isya'an. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka pulang itu isya' di waktu malam? Kenapa
mereka pulangnya di waktu malam. Ya, kenapa tidak siang misalnya, atau dibuang saja kata keterangan waktunya? Ada beberapa alasan. Pertama, karena mereka akan mengarang cerita bohong bahwa Yusuf dimakan serigala saat mereka sedang bermain. Kami bermain-main katanya. Zahabna nastabiku, kami bermain-main. Yusuf dimakan serigala ketika kami sedang bermain-main, berkejar-kejaran. Biasanya anak-anak itu bermain berkejar-kejaran sampai malam datang. Ketika matahari sudah terbenam, maka barulah berhenti anak-anak bermain, karena dulu tidak ada lampu seperti sekarang. Nah, itu alasannya kenapa mereka datangnya malam, untuk menunjukkan mereka benar dengan cerita mereka. Bahwa mereka tadi bermain-main, dan bermain-main itu usainya sore, waktu matahari terbenam. Maka mereka pulang malam. Ini supaya mereka dipercaya. Maka mereka pulangnya malam. Dua, kenapa mereka datangnya malam? Ya, ketika malam sudah gelap. Karena mereka akan membuat sandiwara. Mereka akan membangun sebuah drama. Ya, bagaimana mereka datang sambil menangis terseduh-seduh bahwa Yusuf dimakan serigala. Itu drama bohong. Dan wajah bohong itu akan tampak di siang hari. Karena nampak ini pura-pura nangis nih. Kalau mereka datangnya di tengah malam, ketika gelap, dulu kan tidak ada lampu seperti sekarang, maka wajah bohongnya tertutupi. Jadi kebohongan itu biasanya itu di tengah malam. Ya. Jadi kalau ada orang mengumumkan perkara penting di tengah malam, pasti pengumuman itu kebohongan. Ya, karena pengumuman berita penting itu harusnya ketika orang bangun di siang hari. Masa berita penting diumumkan ketika orang tidur, ketika gelap malam? Pasti ada sesuatu dari berita itu. Nah, biasanya para pembohong akan mengumumkan sesuatu di tengah malam. Jadi kalau ada pengumuman penting di tengah malam, itu pengumuman kebohongan itu. Ya, supaya wajah bohongnya tidak tampak. Nah, itu kenapa mereka lebih memilih waktu mengumumkan berita kematian Yusuf di tengah malam. Karena mereka akan berbohong, wajahnya wajah pembohong. Mereka akan pura-pura menangis bersandiwara. Supaya tak tampak kebohongannya, maka malam. Nah, itu alasannya itu. Tiga, mereka mencampakkan Yusuf ke sumur siang. Siang tengah hari. Tapi dia menunggu pulang malam. Untuk menyampaikan berita, ditunggu malam. Nah, kenapa? Karena memang kalau siang pulangnya, boleh jadi ayahnya suruh cari balik. Kalian cari balik, cari sisa tubuhnya. Akhirnya mereka jadi susah lagi. Kalau mereka pulangnya malam, sudah gelap, maka ayahnya tidak mungkin lagi menyuruh mereka cari. Akhirnya mereka selamat. Jadi malam itu menutup celah bagi ayah mereka untuk mencari Yusuf. Nah, tadi mereka mencampakkan Yusuf di siang hari, pulangnya di malam hari. Mereka menunda dulu. Menunda-nunda. Jadi sifat pembohong itu menunda-nunda. Jadi kalau ada sesuatu ditunda-tunda, itu dia sedang merencanakan kebohongan-kebohongan yang lain itu. Ya. Seorang pembohong akan menunda-nunda berita. Biasanya begitu. Pembohong itu akan menunda. Karena penundaan itu dia sedang merancang lagi kebohongan. Itu sifat pembohong begitu. Jadi kalau ada satu hal penting yang harusnya segera dibuka, tapi ditunda, pasti di sana ada kebohongan. Dan para pembohong sedang merancang kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan itu. Maka ditunda. Dan itulah yang ditunjukkan oleh saudara Yusuf. Kenapa ditunda pengumumannya sampai malam? Karena mereka sedang merencanakan kebohongan. Nah, kebohongan saudara Yusuf pertama, pada isi berita.
Kata mereka, inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu zi'bu. Kami pergi berpacu, kami pergi berkejaran, kami pergi ya berlomba, ya. Kami tinggalkan Yusuf menjaga barang. Padahal mereka minta izin membawa Yusuf ke ayahnya supaya Yusuf bisa bermain bersama mereka. Coba baca ayat 12-nya. Arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab. Izinkan Yusuf kami bawa untuk bermain-main, makan, main. Tapi ceritanya setelah malam Yusuf dimakan serigala, Yusuf kami tinggalkan menjaga barang. Bohong. Tidak sama tadi alasan membawa Yusuf dengan ya sebab Yusuf dimakan serigala. Yang kedua, saudara Yusuf memulai ceritanya dengan taukid. Inna zahabna nastabiku. Ya. Sebenarnya tanpa taukid bisa zahabna nastabiku. Tapi sifat pembohong akan selalu menggunakan taukid dalam berbicara, karena memang dia orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan. Orang kalau sudah hilang kepercayaan itu dia berbicaranya selalu begitu, selalu menggunakan taukid. Dan kebohongan yang terbesar itu ada di ayat 18. Waja'u ala qabisihi bidamin kazib. Mereka datang membawa baju yang berlumuran darah bohong. Kenapa darah bohong? Kenapa baju itu disebut darah bohong? Setelah diperhatikan Nabi Yakub, katanya Yusuf dimakan serigala, darah banyak di baju. Cuman bajunya tidak sobek. Tidak ada sobekkan di baju. Bagaimana mungkin serigala memakan habis ya badan Yusuf, tapi bajunya tidak sobek? Bagaimana mungkin? Kalau Yusuf tadi dimakan serigala sedang tidak mengenakan baju, lah kenapa bajunya berdarah? Kan dia jauh dari bajunya, kenapa bisa berdarah? Itu kenapa sifat kazib itu bukan kata sifat. Bidamin kazib itu masdar. Harusnya bidamin kazib baru cocok. Karena kata sifat itu ya isim fa'il, isim maf'ul, musyabahah, mubalaghah, isim tafdil. Itu kata sifat. Kazib dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan mubalaghah, bukan musyabahah, bukan isim tafdil. Maka antara damin dan kazib itu tidak cocok secara gramatikal. Tidak cocok. Yang cocok itu damin kazib. Kenapa tidak cocok antara dam dan kazib? Karena memang ini tidak cocok antara fakta, antara cerita dengan dengan realita, dengan bukti, dengan apa yang dihadirkan. Tidak ada yang cocok. Makanya damin kazib itu tidak cocok juga. Harusnya damin kazib baru cocok. Karena ini kebohongan yang di luar nalar, yang di luar biasa, yang kebohongan yang sangat luar biasa, yang di luar kebiasaan, makanya kata kazib pun di luar kebiasaan. Yang biasanya kazib karena harus kata sifat. Itu kebohongan yang terbesar yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, begitulah ya pesan dan makna di balik redaksi dari surat Yusuf ayat yang ke-16 dan 17. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.